Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi aku itu lagi di kantor dan ini masih terlalu pagi untuk aku bekerja, jadi aku masih bisa menyempatkan untuk membuat video ini. Oke, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman aku yang di sosmed kayak, Kak, kok bisa sih kamu tuh happy terus kamu tuh kok kayak gak ada masalah ya gitu. Terus kamu kalau misalnya ada masalah tuh gimana gitu kan. Nah, karena aku itu anaknya kalau di sosmed ya kita sharing tuh yang baik-baik aja gitu. Terus nggak semuanya tuh kita boleh sharing ke sosmed karena bahaya sekali gitu. Dan kita lihat maraknya dan banyak sekali berita mengenai kecanduan sosmed karena salah penggunaan dan salah sharing informasi yang kalian terima gitu. Makanya kalau semisalnya di IG atau di TikTok, aku tuh nge-share-nya juga yang menurut aku bisa aku share. Misalnya di TikTok aku nge-share ya untuk jalan-jalan aja, terus lebih ke self improvement gitu. Kalau di Instagram aku lebih yang kayak lucu-lucu aja, terus sama juga lebih ke self improvement kayak menurut aku pribadi kira-kira yang ada di pikiran aku aja, terus kayaknya layak nih udah bisa aku share baru aku share gitu. Dan gimana caranya aku biar gak nge-share tentang kesedihan aku, misalnya aku ada masalah gini, kan kita tahu gak semua orang itu suka sama kita, gak semua apa yang kita share mereka menganggap itu positive vibes. Itu kan tergantung respon mungkin netizen atau teman-teman yang lihat konten-konten aku. Nah, gimana caranya biar aku itu nggak nge-share segala masalah yang ada di kehidupan aku ke sosial media. Kalau kalian punya masalah di kehidupan kalian, please banget jauhin dulu sosial media. Karena apa? Kalau kalian itu nge-share tentang kesedihan kalian, mungkin orang yang benci kalian itu jadi tambah seneng gitu. Nah, terus orang yang nge-share negative vibes itu menular. Nah, aku itu nggak suka sama konten-konten yang negatif. Terus karena menurut aku itu nanti jadi dosa di aku juga gitu loh. Jadi aku nggak mau tuh yang ada masalah terus kayaknya mengandung apa ya, kayak ngeblank, sorry, kayak benci ke satu atau ke beberapa pihak terus aku share. Nah, itu aku nggak suka banget gitu. Terus buat kalian yang suka nanyain, kok bisa sih kayak kamu happy terus gitu, semua itu tergantung mindset ya guys, dan semua itu tergantung respon kalian ke situasi yang kalian hadapi. Jadi kalian itu harus take control benar-benar emosi kalian. Menurut aku pribadi, aku pun masih belum bisa stabil dalam mengatur emosi aku, tapi aku belajar gitu. Jadi caranya gimana ya, otomatis aku harus atur emosi aku sendiri. Kalau misalnya lagi marah, kayak yaudah diem dulu, terus kita pikir pakai logikanya gimana gitu kan, jangan pakai perasaan terus. Karena kalau kalian misalnya marah terus pakai perasaan terus tuh bakal efeknya panjang dan gak bagus buat kalian atau hubungan dengan orang lain atau orang sekitar gitu. Terus kalau kalian pakai logikanya tuh gimana ya, gini, misal kalian berantem sama kakak adik gitu kan, terus kalian bisa sampai kayak sakit hati banget, jangan terus padahal cuma masalah meminjam aja. Nah, misalnya kakak minjem ke barang ke ade, terus adenya nggak terima. Nah, dari sisi kakak juga harus minta maaf dulu kan ke si ade. Nah, cara minta maaf itu kan juga mungkin nggak semua orang itu mudah mengutarakan minta maaf. Nah, kalian itu harus belajar, mau nggak mau kalian harus belajar untuk belajar minta maaf.
Terus dari sisi ade pun harus bisa menjadi seorang yang memaafkan. Karena apa? Kakak ade ini kan kita tuh hidup nggak bisa sendiri, apalagi kakak ade ini tuh selalu ketemu. Nah, lebih ke jangka panjang gitu loh. Kalau misalnya kakak ade ini marahan terus, ya nanti kedepannya nggak bagus, karena kita itu saling berhubungan gitu. Si kakak ade ini tuh selalu berhubungan kayak gitu sih. Jadi belajar untuk memaafkan dan menerima semua situasi, terus kita harus memanage emosi kita, itu penting banget. Terus nggak semua yang harus kita share, nggak semua apapun yang ada di pikiran dan di hati kita itu kita share. Jadi hati-hati aja buat kalian yang lagi suka main sosmed, terus kalian tuh kepengen nge-share apapun. Menurut aku sih jangan 100% ya. Jadi kayak sosial media itu bisa menguntungkan kita kalau kita bisa bijak memakainya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Karena kalau semisalnya kita tuh terus-terusan pakai sosial media, itu juga menurut aku bikin pusing dan bikin stres. Kayak aku pun nyampe di Instagram sama di TikTok tuh di Instagram pakai waktu misalnya kayak udah 1,5 jam, aku tuh udah nggak boleh liatin Instagram terus di TikTok pun kayak misalnya udah setengah jam gitu kan, scroll terus. Nah itu tuh aku udah punya waktunya sendiri gitu. Kecuali kayak aku lagi quality time, aku emang seharian nggak mau ngapa-ngapain gitu, emang quality time aku buat sosial media. Nah untuk bikin konten-konten lain, nah itu baru aku poinnya udah punya waktu-waktu tersendiri, dan aku udah mengatur daily aku untuk memakai sosial media gitu. Jadi pesan aku buat teman-teman yang kalian merasa kok bisa ya dia happy terus, kok bisa ya dia bisa sharing-sharing positif terus. Nah itu ya tergantung pribadi kita masing-masing cara meresponnya, terus sebijak apa kita memakai sosial media gitu. Jadi buat teman-teman yang lain juga, kalian harus ingat realita kehidupan itu lebih real daripada apa yang diposting sama konten-konten creator lainnya gitu. Oke? Thank you.